Pada hari ini telah dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan sedang berjalan ya kepada saksi AH. Kemarin sudah saya sampaikan yang digali terkait dengan kebijakan, terkait dengan pelaksanaan kebijakan, terkait dengan evaluasi kebijakan, karena ini terkait dengan 3 tersangka korporasi yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Hari ini datang. Halo Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Berita pertama datang dari Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto yang memenuhi panggilan Kejaksaan Agung pada hari ini, Senin 24 Juli 2023. Airlangga diperiksa sebagai saksi terkait kasus ekspor crude palm oil atau bahan baku minyak goreng. Airlangga tiba di Kejagung pukul 8:24 waktu Indonesia Barat. Diketahui saat ini Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah dan turunannya pada 2021 hingga 2022. Berkaitan dengan kasus ini, Kejagung telah menetapkan 3 perusahaan sebagai tersangka pada 16 Juni 2023, yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Penetapan tersangka 3 korporasi tersebut adalah lanjutan proses hukum di kasus korupsi minyak goreng yang berlangsung sejak April 2022 dan telah menghasilkan 5 tersangka. Para terdakwa yang dimaksud adalah mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indra Sari Wisnuwardana serta penasihat kebijakan atau analisis pada Independent Research and Advisory Indonesia (IRAI) dan tim asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Weibinanto Halimjati. Berita berikutnya datang dari Kejagung yang menelisik dugaan korupsi di balik kebijakan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam ekspor crude palm oil atau CPO atau bahan baku minyak goreng. Kepala Pusat Penerakan Hukum Kejaksaan Agung RI, Ketut Sumedana mengatakan pihaknya belum bisa memastikan bagaimana hasil substansi pemeriksaan Airlangga Hartarto. Ketut menyampaikan terkait agenda pemeriksaan saksi Airlangga Hartarto, yakni menggali mengenai kebijakan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan dalam kasus tersebut. Ketut menyampaikan terkait agenda pemeriksaan saksi Airlangga Hartarto, yaitu menggali mengenai kebijakan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan dalam kasus tersebut. Berita berikutnya datang dari Menteri BUMN Erick Thohir yang mengunggah foto sarapan bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Instagram pribadinya. Keempat tokoh tersebut tengah sarapan di Bandara Adi Sumarmo, Solo sambil menunggu kedatangan Presiden Joko Widodo. Erick menyebut bahwa dirinya bersama 3 tokoh tersebut tengah berbincang santai sambil bertukar pikiran terkait keberlanjutan ekonomi Indonesia di situasi global ekonomi yang tidak menentu. Diketahui Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Jokowi melanjutkan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur hari ini, Senin 24 Juli. Dalam kunjungan kerja tersebut, Jokowi didampingi Menhan Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir. Keduanya mendampingi Jokowi dan Iriana dalam penerbangan menuju Jawa Timur. Berita terakhir, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan buka suara terkait dukungan terhadap dirinya menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto. Luhut mengungkapkan masih akan melihat situasi yang berjalan, bahkan ia mengaku tak terlalu mengejar hal tersebut. Lebih lanjut, Luhut enggan berkomentar lebih jauh terkait kesempatannya menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Diketahui kepemimpinan Airlangga Hartarto sedang goyang jelang Pilpres 2024.
Ada dua nama yang diusulkan menjadi ketua umum lewat Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup, yakni Luhut Binsar Panjaitan dan Bambang Susatyo. Hal ini bermula dari bocoran keputusan Dewan Pakar Partai Golkar yang ingin mengevaluasi kepemimpinan Airlangga. Salah satu pertimbangannya adalah elektabilitas Airlangga yang rendah meskipun sudah menjadi bakal calon presiden dari Golkar. Beberapa waktu lalu, Airlangga sudah merespon isu soal pergantian ketua umum Golkar. Dia menegaskan Golkar masih solid. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Senin 24 Juli 2023. Untuk semua sobat forum, jangan sampai lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.